Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur. Pagi ini kalian bagaimana kabarnya? Gue rencananya hari ini mau nyobain mic adapter GoPro. Soalnya di video-video gue yang sebelumnya itu suara gue nggak keluar, kalah sama suara motor dan juga noise angin. Nah, makanya ini gue baru beli mic adapter GoPro. Kita lihat hasilnya nanti. Langsung sekalian kita muter-muter kota Solo lagi. Seperti biasa, sekalian ngapalin jalan. Kebetulan gua juga baru 2 bulan ini menginjak bulan ketiga. Langsung aja kita cap cus 624 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Ya, seperti biasanya Solo mendung-mendung syahdu kalau pagi itu. Mendung-mendung syahdu, hawanya enak, sejuk. Dan hari ini hari Jumat berkah, insya Allah. Semoga hari ini kalian diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Yoi. Oke, langsung aja. Kita sekarang ini di Jalan Adi Sumarmo. Jalan Adi Sumarmo ini juga salah satu jalan arteri yang ada di kota Solo. Seperti biasanya kita menuju menuju Jalan Slamet Riyadi. Karena ya itu jalan yang paling enak sih menurut gua. Jalannya itu lurus dan jaraknya itu cukup panjang, kurang lebih 5 km dari bundaran patung Slamet Riyadi, itu monumen patung Slamet Riyadi yang di benteng sampai ke benteng, kurang lebih itu 5 kilo dan jalannya itu lurus semua. Oke, kesan-kesan gua selama di Solo dari 2 bulan yang lalu. Solo kotanya enak, tenang, nggak banyak nggak bising sih pokoknya itu. Dan di sini tuh murah-murah banget gitu. Nggak tahu, gue langsung cinta aja anjir. Cinta sama kota Solo, sekalian sama orang-orangnya. Tapi serius, gue langsung cocok dengan kota Solo karena yang pertama itu kotanya juga sudah modern, tapi juga masih ada tradisionalnya gitu, adat-adat Jawa. Kebetulan gue suka melajarin adat-adat kayak gitu, apalagi adat Jawa gitu, seru, apalagi cerita-cerita Jawa gitu. Yang kedua itu makanannya murah banget, asli gokil, murah banget di sini tuh. Masa beli soto itu ada yang harganya 3.000, soto ayam. Asli, gua kaget banget awal-awal kesini tuh. Dan penduduk di Solo itu ramah-ramah. Ya, pokoknya ramah-ramah, pokoknya enak banget lah. Kota Solo itu kotanya modern, tapi juga seru buat tinggal. Solo juga ini sih, gua masih kental akan budaya klinik ya, klinik itu ya itulah, pokoknya kayak gitulah. Singit itu singit itu sakral mungkin. Nah, bisa kalian nanti cari di Google lah artinya singit itu apa ya, kayak gitulah. Pertama kali gue di Solo dapat pengalaman langsung kayak gitu di kos-kosan yang pertama, langsung pengalaman yang luar biasa, pengalaman mistis selama ngekos di Solo.
Nah, kita sudah masuk Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi yang udah tadi gua ceritain, jalan arteri yang ada di kota Solo. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya di daerah sini itu banyak gedung perkantoran dan arsitekturnya atau desainnya itu masih model-model kayak zaman dulu atau model-model Eropa gitu sih bangunannya itu. Berarti kan kayak peninggalan Belanda kan. Dan di sini tuh banyak spot-spot yang instagramable sih, buat foto-foto itu enak. Jalan Slamet Riyadi, apalagi kalau lagi malam dan banyak klub motor yang kumpul di Jalan Slamet Riyadi ini juga. Apalagi kalau hari hari malam minggu, Sabtu malam minggu itu pasti gua jamin tuh banyak klub motor yang nongkrong. Karena gua juga kebetulan nimbrung di klub motor NMAX. Nah, ketua klub motor NMAX yang gua nimbrungin itu kebetulan lagi dia itu teman satu kantor. Jadi gua diajakin kalau misal ada kumpul, kalau misal gua nggak sibuk atau ada acara, gua bisa join sih. Seru pokoknya. Nambah apa sih, kalau gue sih tujuannya buat nambah rekan, tambah teman, tambah relasi. Karena ya relasi itu penting dimanapun kita berada. Kalau kita nggak punya relasi itu gimana gitu. Apalagi kita menjaga relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wena ya beneran sih, yang penting itu relasi. Kalau kita butuh bantuan atau butuh apa kayak gitu, kalau kita punya banyak relasi di setiap daerah, pasti enak, seru deh, nggak terlalu kebingungan. Oke, balik lagi ke kota Solo. Ini di Jalan Slamet Riyadi. Nah, Jalan Slamet Riyadi tadi udah gue bilang, dari Monumen Slamet Riyadi sampai ke Bundaran Glodok. Nah, kita ini sekarang menuju ke Monumen Slamet Riyadi. Nanti di depan. Kalau Bundaran Glodok itu di belakang. Kalau kita tadi dari pertigaan belok kanan, nah itu nanti ke arah Bundaran Glodok. Nah, Monumen Riyadi itu dekatnya ini Keraton Kasunanan Hadiningrat, yaitu Keraton Surakarta atau Solo. Dan juga dekat daerah dekat Benteng Vantersburg atau benteng apa itu yang rencananya mau buat karantina massal. Tapi kayaknya nggak jadi atau gimana, soalnya gua nggak ngelihat yang di karantina, atau memang nggak ada yang mudik. Nah, balik lagi ke Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi ini ada rel. Sebelah kanan kita ini ada rel, ada kereta yang beroperasi. Namun nggak tahu kenapa, apa mulai COVID ini dia udah nggak beroperasi atau gimana. Karena gua nggak ngelihat kereta itu beroperasi. Nggak tahu semenjak pandemi ini atau udah lama. Terus di kota Solo itu juga ada Trans Solo, kayak di Jakarta kan ada Transjakarta, dan di sini juga ada jalur khususnya. Kita bisa lihat, dan harganya itu murah, mulai dari harga 3.000, dan yang paling tinggi itu kalau nggak 10.000 ya 15.000. Itu tergantung trayek busnya. Trans Solo namanya. Busnya enak, minibus. Fasilitasnya juga AC, nyaman. Pokoknya Solo itu lengkap kotanya, mulai transportasi udara, darat, kecuali laut kan, Solo di tengah kan. Jadi ini kayaknya
konsep Solo itu kota yang terintegrasi. Dari kenapa gue bilang gitu? Karena antar transportasi itu saling sambung. Nah ini kan ada kereta bandara. Nah, kereta bandara ini lagi dikembangin, infonya sih, cuman gua belum tahu validnya. Kan sementara ini dari kereta bandara itu dari bandara ke stasiun balapan Solo. Nah cuman gua dengar isu itu atau memang udah dibangun, dia udah mulai sampai ke Klaten pembangunannya. Nah ini patung Slamet Riyadi. Kita mau ke UNS dulu. Nah balik lagi, kota integrasi. Nah ini kan gedung-gedung zaman kuno. Ini Bank Indonesia di kota Solo. Wah, ini apa, gereja kayaknya atau nggak tahu apa. Nah ini pokoknya pusat pemerintahan lah yang ada di Solo. Daerah sini pokoknya pusat pemerintahan. Balik lagi ke kota Solo yang konsep integrasi. Kotanya itu bagus, rapi, ketata gitu kan, dan gak macet, yang paling penting itu. Nah kenapa gue bilang terintegrasi? Karena di setiap fasilitas umum kayak stasiun, bandara, dan terminal itu saling terhubung. Jadi bus Trans Solo ini menghubungkan atau menjadi ini penghubung salah satu penghubung yang menghubungkan tiap fasilitas publik tadi, fasilitas umum, publik umum apa sih, anjir gua bingung, kebelit-belit ya ngomong. Nah kayak gitulah pokoknya si Trans Solo ini menghubungkan. Jadi kalaupun kalian mau berwisata ke Solo, nggak usah khawatir, karena gua jamin di sini fasilitas akomodasi untuk transportasi dan biaya penginapan gua jamin pasti murah. Tergantung lu mau fasilitas yang kayak gimana. Dari sini gua dari hotel yang mulai dari 100 ribuan itu ada per malamnya, atau penginapan yang per 100 ribuan per malam itu juga ada. Nah, untuk transportasi nggak usah bingung, banyak. Ada yang mau instan bisa pakai transportasi online kayak Gojek atau Grab. Terus kalian nggak perlu bingung masalah makan. Di sini juga gudangnya atau pusatnya makanan. Banyak makanan di Solo. Kalian nggak usah bingung. Dan gua jamin murah-murah di sini itu.